Terus dengan santainya Daniel ngejawab, kayaknya dia habis diperkaos lalu dibunuh. Nah, ternyata disinilah masalahnya, Dar. Selamat datang kembali di channel gua Ega Case bersama gua Ega Zulpanda. Buat lo yang udah klik video ini, percaya sama gua kalau kasus yang bakal gua ceritain ini benar-benar buat lo kayak wow gitu. Nah, kasus ini nih terjadi di sebuah kota kecil yang ada di Amerika Serikat, yaitu Hartford, Wisconsin. Di situ tuh kotanya cukup tenang gitu, dengan 16.000 penduduk. Nah, ternyata di kota ini dari sumber yang gua baca ya, kalau kasus-kasus pembunuhan tuh di kota ini nih jarang terjadi gitu. Tapi sekalinya terjadi malah menggila kayak gini. Jadi pada tanggal 15 Juli 2013 di siang hari yang cerah, berdengkang, ada seorang ibu baru pulang ke rumah. Nah, dia ini nih abis dari pasar gitu, biasanya kalau dia baru pulang itu tuh ada kayak suara-suara piano atau nyanyi-nyanyi gitu dari anak ceweknya yang berumur 19 tahun. Pokoknya di rumah dia ini selalu rame gitu sama musik-musik. Nah, pada saat itu musik-musik yang indah ini nih hilang nih, anyep. Pikir ibu ini, oh paling lagi tidur nih anaknya nih. Tapi dia panggil kok nggak nyaut-nyaut nih anaknya. Minimal jawab apa kayak gitu ya kan, walaupun tidur tuh pasti kebangun lah kalau ada suara orang teriak-teriak manggil nama kita tuh ya kan. Harusnya dicek lah ya kan sama ibu ini ke kamar anaknya yang di lantai 2. Pas dibuka pintu kamarnya, emang benar itu anak ini lagi tidur gitu. Ya selayaknya anak cewek tidur gitu kan. Ibunya mikir kan, oh iya ini anak abis pesta gitu semalam. Dia ini abis main, abis pesta sama teman-temannya. Sampai pulang tengah malam, mungkin kecapean kali ya, jadi ya pules banget gitu tidurnya. Dideketin lah sama si ibu ini, ya mau dicium lah kening anaknya yang kesayangan ini ya kan. Pas dia deket, kok muka anak ini pucat. Pas dipegang badannya kok dingin, terus udah kaku juga gitu badan anaknya ini. Terus dicek lah leher anak ini kan, kok kayak ada bekas iketan atau kayak baretan gitu. Panik lah ibu ini nih kan, langsung lah nelpon 911. Setelah nelpon gercep tuh polisi sama tim medis sampai ke rumahnya. Pas dicek, sayangnya anak ibu itu sudah tewas Tapi ada kejanggalan nih, kalau emang ada orang masuk rumah dia ini untuk ngebunuh anaknya, udah pasti kamarnya nih ya berantakan dong karena perlawanan anaknya ya kan. Nah ini nih enggak kamarnya rapi, tempat tidurnya nggak acak-acakan, bersih total lah pokoknya. Dan ternyata bekas iketan atau baretan itu nggak cuman di leher pas dicek sama polisi sama tim medis kan. Ternyata ada juga di pergelangan tangan dan kakinya juga. Nggak ada tali di kamar tersebut dan nggak ada kabel juga. Dan ini nih sebenarnya detail yang paling gilanya tuh, yaitu rambut dan baju anak ini nih basah kuyup ternyata. Gila banget kan. Pembunuh macam apa coba? Yang habis ngebunuh dia nih ngebersihin jasadnya, ngebantiinnya juga, dan ngeberesin kamarnya juga. Gila memang nih orang. Langsung kita mulai kisahnya. Let's fucking go. Let's go. Untuk ngebuat kita nih benar-benar bisa ngerasain betapa tragisnya sebuah kasus pembunuhan ini, kita nih harus mengenal dulu latar belakang dari si korbannya. Jadi anak cewek 19 tahun tadi itu bernama Jessie Blodgett. Lahir pada musim semi di tahun 1944. Dari pasangan Buck ayahnya dan Joy Blodgett ibunya. Nah, si ibu-ibu yang gue ceritain di awal tadi itu Joy Blodgett namanya. Dia ini bisa dibilang idaman semua cowok lah Udahnya cantik, baik, dan pinter pula akademisnya. Kalian bayangin aja ya, saking pinternya si Jessie ini pas dia kelas 1 SD, gurunya ini sampai buat kurikulum khusus gitu buat dia. Karena cara dia memahami pelajaran itu benar-benar cepet dibanding teman-temannya yang lain. Bukan cuma pintar di akademis, dia ini juga pintar di bidang seni. Nah, dia ini pintar gitu main piano, main biola, nyanyi, nulis lagu, acting, semua itu dia sikat abis lah pokoknya.
gimana nggak idaman cowok-cowok gitu kayak kan. Banyak pencapaian yang udah dia dapat gitu dari kepintarannya nih. Salah satunya yaitu dia ini pernah mendapatkan beasiswa di salah satu universitas Wisconsin Milwaukee di bidang bakat seni. Dia juga ngebuka bisnis kursus belajar alat musik, dan total siswa yang udah bergabung itu sampai 30 orangan. Dia juga adalah seorang aktivis hewan, lingkungan, dan anti kekerasan terhadap perempuan. Ya, pencapaian yang luar biasa lah ya di umur dia yang masih muda banget gitu. Dan dia juga memiliki cita-cita ingin menjadi guru paduan suara di salah satu universitas terbesar di sana. Karena dia yakin kalau musik itu tuh bisa mengubah dunia gitu. Nah, dari semua bakat dan pencapaian yang udah dia dapetin, Jesse ini punya circle yang cukup luas dari ya banyak lah teman-temannya gitu ya kan. Sampai akhirnya malam pesta bersama teman-temannya tersebut tiba. Semuanya dimulai pada malam 14 Juli 2013. Jesse pada saat itu baru aja sukses nih dari penampilannya di pertunjukan teater Fiddler on the Roof. Nah, di pertunjukan tersebut dia ini yang bermain biolanya gitu. Kebiasaan orang sana ya. Jadi kalau ada sebuah acara atau penampilan seseorang yang sukses, itu tuh pasti ngadain pesta lah setelahnya. Ya, kalau di kita nih bahasanya itu syukuran lah. Ya, ada juga sih yang ngadain pesta gitu. Untuk merayakan acaranya yang sukses, jadi seluruh pemain dan kru di penampilan teater tadi itu tuh mengadakan pesta di salah satu rumah anggota teaternya. Selayaknya pesta ya kan, dia orang minum, joget, berenang, ada kolam renangnya juga ya kan. Terus happy-happy lah semuanya gitu. Tapi di tengah kerumunan yang happy-happy tadi, Jesse ini ngerasa sesuatu yang aneh gitu, yang nggak ngebuat dia happy di pesta tersebut. Tapi Jesse ini tetap ada di pesta itu gitu sampai selesai. Ya walaupun dia nggak happy, setidaknya menghargai lah ya kan. Nah setelah dia pulang ke rumah, dia curhat nih ke ibunya. Kalau pada saat di pesta tersebut, Jesse ini agak ngerasa risih gitu. Karena ada dua om-om yang usianya itu sekitaran 40 tahunan lah. Dia ini bersikap nggak pantas gitu ke Jesse. Jadi dua om-om ini nih kayak ngegodain Jesse mulu gitu pas di pesta tersebut tuh. Ya risih lah ya kan, udahnya om-om gitu malah kayak gitu tuh, tingkahnya gatal bener nih orang. Nah ternyata nggak cuma ngegodain aja der. Jadi sempet gini, salah satu dari om-om tadi itu tuh maksa Jesse untuk duduk di pangkuan om-om tadi itu der. Makin risau lah ya kan si Jesse-nya nih. Dia ngelawan terus ngejauh lah dia. Nah setelah dia curhat ke ibunya itu, tidurlah dia kan. Nah sebelum tidur, Jesse ini tumpahin lah semua unek-unek dan kekesalan yang dia rasain di pesta tadi itu ke buku diary-nya. Sudah ini, udah tuh tidur lah ya kan si Jesse. Kita masuk ke proses investigasi. Besokannya kan hari kejadian ya. Nah pada saat itu ibunya Jesse ini ceritalah ke polisi tentang kejadian anaknya semalam. Polisi diceritain tuh tentang om-om tadi. Langsung lah dicari sama polisi siapa sih om-om dua ini. Ketemulah akhirnya, ditanyain lah ya kan. Yang paling pertama itu yang ditanya itu yang om-om yang maksa Jesse buat duduk di pangkuan tadi. Emang gatal juga sih om-om satu ini. Setelah ditanya segalanya dan macem-macemnya, dicek lah ya kan riwayat telepon dua om-om tadi. Terus dicek juga nih jejak CCTV di area rumahnya Jesse. Kalau nih orang dua nih ada gitu. Nah ternyata dia orang ini bersih ternyata dar. Yang berarti pelaku dari kejadian Jesse tersebut bukan dari dua om-om ini tadi. Polisi ini bingung kan karena pada saat itu buktinya itu benar-benar bersih. Nggak ada tanda-tanda orang yang mencurigakan di sekitaran rumah Jesse pada saat kejadian. Nah kebetulan dari tanggal 12 Juli 3 hari sebelum peristiwa Jesse, ada sebuah insiden juga di kota sebelah, tepatnya di Richfield. Jadi ada seorang wanita bernama Melissa Edsler. Dia ini lagi jalan santai gitu sama anjingnya di sebuah taman. Entah gimana ya, tiba-tiba ada seonggok pria biadab yang mau tusuk dia dari belakang gitu. Tiba-tiba aja. Untungnya Melissa ini ngelawan dar. Pas Melissa jatuh, gercep lah ya kan dia ambil pisau dari pria tersebut tuh. Ya walaupun tangannya luka ya karena untuk ngehindarin pisau tadi ya kan. Dan akhirnya Melissa ini berhasil selamat gitu. Lalu si pria biadab tadi itu main kabur aja gitu. Udah dari situ Melissa ini langsung lah ya kan lapor polisi. Disebutin lah semua ciri-ciri detail-detail dari pria yang nyerang dia tadi. Pokoknya detail banget lah. Sampai kendaraan yang dia pakai,
yaitu sebuah mobil minivan warna biru tua. Pertanyaannya, apa korelasinya kejadian Melissa ini sama kejadian Jesse? Nah, ternyata disinilah titik terang ini muncul. Karena laporan Melissa ke polisi sedetail dan sejelas itu, polisi ini berasumsi kalau bakalan cepet nih ketangkep pria biadab ini nih. Ditelaah lah ya kan sama polisi itu semua deskripsi yang udah Melissa kasih tadi. Terus polisi ini mempertanyakan mobil minivan warna biru tua. Dilacak lah ya kan plat nomor mobil tersebut. Ternyata mobil itu tuh terdaftar atas nama suami istri yang udah tua lah. Tapi polisi yakin bukan mereka nih pelakunya. Terus dicek lagi, ternyata sepasang suami istri ini punya anak laki-laki gitu, yang pada saat itu tuh berusia 19 tahun. Yang deskripsinya ini sama persis seperti yang menyerang Melissa di taman tersebut. Dicari lah ya kan nomor telepon si anak ini nih. Pas ditelepon nomornya, ternyata anak ini nih lagi berada di rumah Jesse Bloodgate. Edan gak tuh? Kok bisa ya? Terus dia di sana nih lagi ngelayat ke rumah Jesse ini. Siapakah pria itu? Pria itu bernama Daniel Bartel. Orang yang dicari-cari sama polisi karena kejadian Melissa ternyata lagi ngelayat di rumah Jesse. Dan ternyata Daniel ini nih bukan orang asing, Dia adalah sahabat terbaiknya Jesse Bloodgate. Jadi siapa sih Daniel Bartel ini? Nah, Daniel ini ternyata teman sebangkunya Jesse pas masih SMA. Mereka juga sempat berpacaran dulu tuh. Ya walaupun cuma 4 bulan ya. Hubungan mereka nih berakhir karena Jesse yang milih untuk putus. Tapi mereka nih untungnya ya nggak dendaman gitu atau langsung pura-pura nggak kenal tuh enggak. Justru mereka nih malah jadi partner musik yang benar-benar oke dah. Hubungan mereka nih deket banget gitu walaupun nggak pacaran lagi. Tapi sebagai partner bermusik mereka berdua ini nih sama-sama cocok lah. Bahkan sebelum kejadian Jesse, mereka berdua ini baru aja rekaman lagu bareng Sosok Daniel ini di circle-nya itu adalah seorang pria yang lucu, pintar, baik hati. Jadi nggak ada sedikit pun kelakuan anehnya yang ngebuat dia nih jadi harus diwaspadai gitu di circle-nya. Tapi itu di waktu mereka SMA ya. Nah setelah lulus dari SMA, Daniel nih sempat kuliah di luar kota Tapi entah kenapa tiba-tiba dia nih di DO. Terus pulang lagi lah dia ke kampung halamannya di Hartford tadi. Nah, disinilah hubungan antara Daniel dan Jesse agak mulai aneh gitu. Karena Daniel pada saat itu sempat ngajak balikan Jesse. Tapi Jesse ini nolak ya kan. Karena Jesse ini lebih suka kalau mereka nih temenan aja gitu. Dari penolakan tersebut, kelakuan Daniel ini mulai berubah di circle-nya. Dia mulai jadi pendiam, kayak orang depresi gitu Ya galau lah bahasanya itu ya kan. Sampai Daniel ini bohong gitu ke orang tuanya kalau dia nih bekerja, yang mana dia itu tuh udah lama dipecat gitu. Jadi kesehariannya itu cuman keliling-keliling kota pakai mobil van punya orang tuanya tadi. Akhirnya setelah ditelepon oleh pihak kepolisian, Daniel nih datanglah ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pas dia datang ya anehnya dia ini nggak sama sekali nanya gitu ke polisi kalau loh ini nih ada apa pak gitu, kok saya ini dipanggil gitu di kantor polisi. Ya harusnya orang normal tuh ya bertanya seperti gitu dong. Nah si Daniel ini enggak Sebelum interogasi dimulai, seorang petugas ini ngajak Daniel ini buat basa-basi gitu ya kan. Karena petugas ini kan udah tahu ya kalau Daniel ini abis ngelayat gitu dari tempatnya Jesse. Jadi ditanyalah, emang apa sih yang terjadi sama si Jesse? Terus dengan santainya Daniel ngejawab, kayaknya dia habis diperkaos lalu dibunuh. Nah ternyata disinilah masalahnya Pada saat interogasi, hasil otopsi Jesse ini belum keluar sama sekali. Jadi pihak polisi dan orang tuanya Jesse sekalipun itu tuh belum tahu gitu hasilnya. Nah si Daniel ini nih malah dengan santainya bilang kayak gitu. Nah setelah itu mulailah ya kan interogasinya. Ditanyalah langsung tentang kejadian yang Melissa tadi. Tapi pada saat itu Daniel ini nggak ngaku gitu.
Terus polisi ini ngeliat ada bekas luka di tangan Daniel. Dia bilangnya ini nih karena ya kerjaan gitu, jadi kebaret lah tangannya nih. Padahal polisi ini punya datanya kalau Daniel ini seorang pengacara, yaitu pengangguran banyak acara. Lalu polisi ini terus tanya lah, sampai akhirnya Daniel ini ngaku kalau ya emang benar gitu, gua yang nyerang Melissa katanya. Nah, dia ini ngasih alasan yang cukup creepy sih menurut gua. Jadi katanya dia mau ngebuat orang lain ngerasa takut, sama seperti aku yang ngerasa takut tentang masa depanku sendiri. Dari kalimat itu, polisi ini udah bisa kasih kesimpulan gitu. Wah, nih orang gila sih katanya. Lalu digali terus ya kan, sampai banyak bukti yang polisi temukan. Terus polisi ini ngelanjutin lagi nih pertanyaan di kejadian Jesse. Polisi nanya lah ya kan, pada saat hari kejadian Jesse, kamu ini lagi ada di mana? Jawabnya Daniel, katanya saya ini lagi ada di taman Woodland Park Park. Saya cuma mau nenangin diri ke sana. Ya main aja gitu. Nah, kalau dari bukti CCTV, ya emang bener Daniel tuh ada di sana gitu lagi santai. Tapi polisi ini masih curiga. Kayaknya bukan cuma itu aja deh tujuannya. Langsung lah ya kan, dari setiap sudut di taman tersebut semua dicek sama polisi. Kalau gitu ada sesuatu yang janggal. Ternyata bener dong. Polisi ini nemuin bukti-bukti yang nggak bisa buat Daniel bantah lagi. Jadi pada saat itu polisi ini nemuin ada sebuah kotak sereal di tong sampah taman tersebut. Dan isi kotak sereal itu ternyata ada tali dan kain buat ngebekam mulut. Dan tisu yang masih ada bekas darahnya. Setelah dites DNA, bener ada tuh sidik jarinya Daniel dan Jesse di semua barang itu. Dan dicek lagi lah bekas baretan di lehernya Jesse tadi ya kan, sama tali itu tuh ternyata sama persis polanya. Dan ini nih bukti yang paling gilanya dari menurut gua. Polisi ini kan masih ngerasa belum puas gitu sama semua bukti yang udah mereka temuin. Lalu mereka nih ngecek lah laptop Daniel dan riwayat pencarian terakhirnya di internet. Kalian tahu apa yang ada di riwayat pencarian tersebut? Yaitu sebuah riwayat pencarian film snuff. Kalian tahu itu genrenya apa? Yap, tentang pembunuhan yang benar-benar nyata dan real asli. Jadi setelah dia nonton film tersebut, dia ini langsung mempraktekannya juga ke Jesse. Dan semua isi dari film tersebut ternyata dipraktekin secara persis kepada Jesse. Jadi isi film tersebut tuh ada seorang wanita yang diperkaos terus dicekik tali. Setelah itu mayatnya dimandikan untuk menghilangkan jejak. Gila bener itu. Itu berarti dia ini nonton tutorialnya dulu dong. Wah kacau sih menurut gua. Akhirnya dengan seluruh bukti yang sudah ditemukan, Daniel Bartel menjadi tersangka atas 2 kejadian dalam waktu dekat. Gue punya teori dan mungkin aja ya si Jesse ini gak bakal ngalamin hal tragis ini kalau aksi biadab Daniel yang pertama ke Melissa tadi itu berhasil. Nah karena aksinya yang pertama tadi gak berhasil, dia coba lagi lah ke si Jesse. Gila nih orang nih bener-bener psikopat parah sih. Daniel Bartel akhirnya dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dia dihukum penjara seumur hidupnya. Pada saat di pengadilan, si biadab Daniel ini tetap arogan gitu, kayak sengah-sengit, cengengesan, ya pokoknya bener-bener petantang tenteng gitu. Nah, di kesempatan ini dia ini ngasih ucapan terakhir. Dia ini malah bilang ya. Jadi gini katanya. Baju tahanan ini, borgol ini tidak akan membuatku bersalah. Gila bener emang dia. Bukannya minta maaf, masih aja gitu. Dia ini kayak gitulah. Memang sakit sih orang ini. Dan pada saat ayahnya Jesse memberikan pidato di pengadilan, dia bilang di depan pembunuh anaknya ini ya. Kata ayahnya Jesse ini, Daniel, saya memaafkan kamu. Saya memang gak terima sama perbuatan kamu. Tapi saya gak benci kamu secara personal. Dan saya gak mau kebencian itu menguasai diri saya. Gila luar biasa, gak bijak banget nih ayahnya nih. Ya bener-bener
sabar ayahnya Jesse ini gila, luas banget. Bisa loh dia bilang kayak gitu tuh. Dari kejadian ini, orang tua Jesse ini akhirnya mendirikan sebuah organisasi bernama Love is Greater Than Hate Project dengan tujuan menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan. Wah, gila sih kisah Jesse ini. Menurut kalian gimana, Dar? Apa yang membuat Daniel ini dari anak yang baik dan pintar tiba-tiba berubah jadi psikopat gini nih? Dan apakah ini nih memang sudah direncanakan dari lama? Tulis isi pikiran lo di komen. Makasih buat kalian yang sudah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa like dan subscribe video gua. Dan biar kalian gak ketinggalan kasus-kasus lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di konten gua selanjutnya. Bye.